semuanya, balik lagi bersama Ibu. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi IPA tentang gaya dan gerak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillah dan kita membaca doa bersama-sama. Ayo, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang gaya dan gerak. Ada yang tahu tidak? Apa sih yang dimaksud dengan gaya dan gerak? Oke, baik. Ibu jelaskan ya sekarang. Gaya yaitu adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak. Sebaliknya, benda yang semulanya bergerak menjadi diam atau berhenti, atau berubah arah atau berubah bentuk benda. Di sini ada macam-macam gaya. Yang pertama yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek yaitu ditimbulkan oleh gesekan antara dua permukaan benda, misalkan seperti ban skuter yang melaju di atas jalan aspal. Lalu skuter itu berhenti ketika direm karena adanya gaya gesek antara permukaan ban skuter dan dengan jalan. Nah, contohnya juga seperti kalian menaiki sepeda, digoes, lalu kalian berhenti direm, lalu sepeda itu berhenti. Nah, itu disebabkan oleh adanya gaya gesek yang terjadi pada rem. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Nah, apa sih gaya pegas itu? Gaya pegas yaitu ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda. Misalkan seperti pada pegas dan busur panah seperti yang digambar materi Ibu sampaikan, yaitu ketika anak panah dilepaskan dari busurnya, maka anak panah akan melesat ke depan. Seperti contohnya, kalian pernah kan bermain karet lalu dipakein kertas, lalu ditarik, lalu kertas tersebut akan mental secara jauh gitu, karena itu adanya keelastisan suatu benda yang dimiliki oleh karet tersebut. Nah, selanjutnya ada gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi? Gaya gravitasi ditimbulkan oleh tarikan bumi. Nah, benda dapat jatuh ke tanah disebabkan adanya gaya gravitasi bumi. Misalkan seperti bola tenis jatuh ke lantai. Lalu kalian pernah lihat kan seperti pohon buah mangga jatuh pada pohonnya. Lalu adanya gaya gravitasi dari atas lalu sampai ke bawah tanah. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya listrik. Nah, ada yang tahu tidak gaya listrik apa? Oke, gaya listrik yaitu ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Seperti kipas angin semula diam akan berputar setelah dialiri arus listrik. Nah, contohnya seperti kalian juga kan pasti mempunyai handphone. Nah, handphone tersebut akan nyala karena dicas. Nah, dicas itu harus dialiri arus listrik. Nah, kalau tidak, pasti handphone tersebut tidak akan menyala. Nah, seperti itu. Di sini yaitu ada gaya mengubah gerak benda. Nah, yang dimaksud yang itu, gaya yang diberikan pada benda dapat menjadikan benda diam menjadi bergerak dan benda yang semula bergerak menjadi diam. Nah, contohnya seperti di gambar tersebut. Seperti kalian pernah mendorong meja belajar kalian lalu menarik
meja belajar kalian. Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika benda berpindah dari tempat semula atau berubah dari kedudukan semula. Nah, sering terjadi pada kalian semuanya di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, ada gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, apa sih contohnya gitu? Contohnya yaitu seperti kalian belanja ke supermarket. Nah, lalu kalian menggunakan troli belanja. Nah, kayak itu disebabkan oleh gaya yang bisa benda diam menjadi bergerak, karena kan kalian kan membawa belanjaan kalian di troli itu ke depan untuk berpindah-pindah untuk mengambil barang yang lainnya. Nah, dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak, seperti contoh yang tadi Ibu jelaskan. Nah, yang kedua yaitu ada gaya mempengaruhi gerak benda. Apa sih? Gerak suatu benda dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, permukaan suatu benda. Yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Yang ketiga, ada besar kecilnya gaya bekerja pada benda. Yang keempat, kemiringan permukaan benda. Nah, yang Ibu jelaskan sekarang, permukaan yang halus pada sebuah benda dapat mempercepat gerak benda, sedangkan permukaan yang kasar akan mengalami penghambatan terhadap gerak benda. Semakin besar gaya gesek akan menghambat gerak benda. Nah, semakin gaya yang bekerja pada benda juga akan mempercepat gerak benda. Semakin miring suatu bidang juga akan mempercepat gerakan benda. Nah, selanjutnya yaitu gaya mengubah bentuk benda. Nah, seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh banyak dijumpai oleh perubahan bentuk benda karena diberi gaya, seperti telur yang tadinya utuh, terus kita pecahkan saat pada dimasak, lalu telur tersebut pecah, tidak menjadi utuh lagi. Nah, habis itu apa yang terjadi jika telur kita ketuk dengan keras? Bentuk benda dapat berubah ketika diberi gaya. Nah, gaya tersebut yaitu kita ketuk telurnya hingga pecah. Nah, makin besar gaya, makin besar perubahan bentuk bendanya. Seperti telur ketika didiamkan bentuknya akan tetap, namun ketika diketuk dengan keras, maka telur akan pecah. Telur yang pecah mengalami perubahan bentuk. Nah, seperti itu gaya mengubah bentuk benda. Sekian materi hari ini, alhamdulillah sudah selesai materinya. Semoga materinya bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.